Setan itu ada nggak? Ada. Dalam kitab suci diceritakan tentang roh jahat, tentang pengaruhnya yang menghancurkan dan mengganggu hidup manusia. Dan dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Dan ketika para murid bertanya mengapa mereka tidak mampu melakukan itu, Yesus mengatakan, kamu butuh iman. Dan karena itu jika Anda melihat orang menyembuhkan atau orang mengusir setan, ingatlah bahwa yang mengalahkan setan itu adalah iman. Artinya, kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri orang itu. Pada suatu malam saya didatangi oleh anggota umat yang mengatakan ada orang yang sedang kerasukan setan, dan saya bergegas, saya hanya mengambil stola saya, mengambil buku panduan untuk doa pelepasan roh jahat, dan kemudian tentu minyak suci. Dan kemudian saya juga menyiapkan air suci. Dan ketika saya berhadapan dengan orang tersebut tergeletak, kehilangan kesadaran, dan saya mengucapkan rumus doa untuk pengusiran roh jahat. Dalam nama Yesus, saya katakan, aku memerintahkan kepada untuk meninggalkan orang ini dan pergi menyerahkan dirimu di kaki salib Tuhan Yesus, dan jangan pernah kembali lagi. Ingat seruan itu dalam nama Yesus. Dan seketika itu juga tiba-tiba orang tersebut berbicara dalam bahasa Makassar, moterema, artinya saya pulang. Dan setelah itu orang tersebut sadar. Yang saya mau katakan adalah bukan kehebatan seorang manusia yang dapat mengusir kuasa seperti itu, tetapi hanya kuasa Allah. Dan juga yang dapat memproteksi kita adalah kuasa Allah. Untuk kita yang Katolik, kita memiliki simbol salib Benediktus, dan dalam doa rumus untuk salib Benediktus kita mohon berkat Allah untuk melindungi kita dari segala kuasa kegelapan, diri kita, orang yang kita cintai, apa yang kita miliki, harta benda kita, pekerjaan kita, tempat kerja kita, apapun juga, dan juga untuk menjaga kita agar tidak jatuh dalam perilaku dosa. Benda ini tentu bukan jimat, tetapi melambangkan kehadiran Tuhan. Dan ketika kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, itu sebenarnya menandakan apa yang kita imani. Hanya Tuhan yang dapat melindungi kita. Maka jangan biarkan rumahmu kosong. Yang saya maksud adalah jangan biarkan dirimu ini kosong. Kamu adalah bait Allah. Kalau kamu tidak punya Allah dalam dirimu, kamu gampang sekali diganggu dan dikuasai oleh kuasa-kuasa seperti itu. Maka bentengi dirimu dengan kuasa Allah. Bawa dirimu di bawah perisai iman. Terimalah berkatnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.